dasarnya cinta kita kepada Allah baru mau mengikuti Rasulullah. Jadi makna kalimat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti aku maksudnya adalah mengikuti Rasulullah. Namun ayat ini juga kadang-kadang salah dipahami oleh sebahagian umat Islam. Ada yang menjadikan ayat ini sebagai ayat sifakasi dalam bahasa Mandarin, atau ayat sebagai misalnya sebagai sifat podom-podom dalam mantra-mantra kuno Mandarin, atau dalam bahasa yang lebih umum disebut dengan ayat-ayat pelet. Ini kan sudah lari dari tuntunan. Memang betul ayat Quran, tapi salah dalam memahaminya bisa jadi membawa kita pada kesesatan. Karena dalam mantra ilmu perdukunan dipahami, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kamu betul mencintai Allah maka turuti aku. Dalam mantra kuno klasik diyakini aku itu ya diri kita si pembaca, bukan Nabi Muhammad. Di situ salah dan keliru. Maka apakah itu mempan? Tergantung Allah. Karena kita mencatut nama ayat Allah dijadikan untuk maksiat dan dosa. Kalau untuk orang tua mungkin bisalah diterima karena dia ingin mendapatkan cinta anak-anaknya. Tapi kalau seorang pemuda untuk mendapatkan seorang anak gadis hanya untuk zina, untuk syahwat, dijadikan ayat Quran sebagai bahan mantra, pelet atau sifakasi atau berbagai macam niat syahwat dunia, tentu itu dilarang oleh agama. Sekali lagi bapak-bapak, saudara-saudara, ayat ini Ali Imran ayat 31 jangan dijadikan manfaat dan kegunaannya ke hal-hal yang dilarang oleh agama. Termasuklah di dalam firman Allah di surah At-Taubah ayat yang ke-24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Bayangkan bapak-bapak, saudara-saudara, bagi yang sudah mungkin pernah merasakan di rumah sakit atau melihat pasien yang di rumah sakit yang ditambah oksigennya, cobalah tengok satu tabung itu sekitar 200-an ribu, satu tabung kecil dipakai, anggaplah satu tabung sehari. Seminggu dia di rumah sakit, 7 tabung sudah habis. 7 tabung dikali 200 ribu, 1.400.000 oksigen yang kita beli. Di waktu normal, di saat kita sehat seperti sekarang, Allah tidak pernah menagih bayaran dari oksigen yang diberikan. Allah tidak menagih. Cuma Allah mengharapkan kita ini sadar diri bahwa kita butuh Allah. Jangan menganggap dirimu penting di hadapan Allah. Jangan menyangka dirinya sudah dicintai Allah. Tapi yang perlu kita cari ilmunya, bagaimana cara mencintai Allah. Itu baru oksigen. Sudah puluhan tahun kita hidup, belum pernah Allah azab, Allah marahi, Allah murkai. Berhubung kita adalah umat Muhammad, masih dibiarkan hidup dengan harapan ada perubahan. Dari Ramadan ke Ramadan tidak kunjung pernah ada perubahan. Mungkin inilah Ramadan terakhir. Orang-orang seperti ini akan Allah cabut ajalnya, percuma dipanjangkan umurnya. Sia-sia diberikan umur yang panjang karena tidak ada perubahan. Maka untuk itu bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, jangan kita menyangka bahwa Allah itu
sudah mencintai kita, tapi yang harus kita cari adalah kita harus belajar bagaimana mencintai Allah dengan berbagai cara dan upaya. Di hadapan manusia kenapa kita bisa pamer, kenapa kita bisa setor muka mencari keriduan makhluk? Di hadapan Allah, di rumah Allah, kenapa tidak bisa kita pakai gaya-gaya seperti itu? Yang capek atau yang ingin cari perhatian Allah dengan memperbanyak ibadahnya, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Maka ke depan bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, perbaikilah ibadahmu, karena hanya dengan demikian kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga akan bisa mencintai Allah. Dibandingkan dengan jihad juga sama. Jihad fisabilillah dengan harta dulu, baru dengan jiwa. Berperang di jalan Allah itu yang paling dibutuhkan uang, bukan komentar, bukan kritik, bukan badan. Dalam beribadah juga sama. Yang paling diutamakan itu hartamu dulu. Kalau tak ada, baru dirimu, badanmu, tubuhmu bawa di hadapan Allah. Orang-orang yang Allah lapangkan rezekinya, terlebih-lebih di bulan Ramadan seperti ini, harusnya kita harus lebih banyak mendermakan sebagian harta kita di jalan Allah. Bahasa Qur'annya lebih halus. Allah meminta pinjaman dari harta yang pernah Ia berikan kepadamu, dan pinjaman itu pasti akan Allah balas, karena Allah adalah sebaik-baik peminjam. Maka marilah berbagi kepada sesama, kepada keluarga terdekat dahulu, baru kepada jiran tetangga, barulah ke masyarakat halayak ramai. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 24 ini, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kalau memang kita melupakan atau tidak mau berusaha mencintai Allah, bahkan dunia ini, ayah lebih kita cintai, anak lebih kita cintai dibanding Allah, keluarga, istri lebih kita cintai, usaha lebih kita cintai daripada Allah, maka tunggulah Allah membuat perhitungan denganmu. Bisa jadi Allah tidak ingin dinuakan cintanya, maka ayah yang menjadi kebanggaan kita itu Allah cabut panggil. Atau Allah tidak ingin dinuakan cintanya karena kita berbagi terhadap anak-anak kita, belum usia dewasa, anak itu pun akan Allah matikan. Atau kita berbagi cinta kita kepada Allah dengan cinta kepada harta, cinta kepada usaha, maka tunggulah akan Allah bangkrutkan, Allah bakar, Allah habisi, Allah turunkan banjir, karena Allah itu tidak ingin berbagi cinta hambanya dengan yang lain. Itulah yang dimaksud fatarabbasu hatta ya'tiyallah. Tunggulah Allah membuat perhitungan denganmu. Tapi ingat, ujungnya adalah wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kalau memang orang itu sudah muak Allah melihatnya, Allah tidak ingin melihat wajahnya di masjid, tak perlu Allah beri hidayah. Kalau mau sesat-sesatlah dia di situ. Kalau mau jauh dia dari jalan Allah, jauhlah dari situ. Tak peduli Allah. Kenapa kita masih dipanggil ke masjid ini? Ya memang Allah masih mencintaimu, Allah masih peduli denganmu. Kalau Allah sudah tak peduli dengan kita, melihat rumah Allah sendiri pun kita terasa kepanasan. Coba bayangkan bagaimana seperti kita bertamu ke rumah seseorang. Kalau si tuan rumah sudah tidak bersahabat, dari raut wajahnya bisa kita pahami bahwa dia sedang marah, tidak suka dengan kedatangan kita, maka kita pun malas bertamu ke rumahnya. Masjid ini kan bukan rumahnya pengurus. Masjid Taqwa ini kan bukan milik pimpinan ranting. Masjid Taqwa ini milik Allah. Tergantung Allah yang punya rumah, mau undang siapa, mau ajak siapa.
bersyukur kita masih diberi izin untuk masuk ke rumahnya. Karena ada masanya manusia itu tak Allah izinkan datang ke rumahnya, dibuatnya sibuk dengan maksiat dan dosa. Allah buat sibuk dengan berbagai macam kecintaan dunia. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan beri hidayah, tidak akan undang, tidak akan datangkan orang-orang yang fasik ke jalannya atau ke dalam rumahnya. Maka sekali lagi bersyukurlah kita masih diberi hidayah, diberi undangan, diberi tempat oleh Allah menempati di rumahnya ini untuk beribadah, walaupun sebentar, walaupun hanya sekejap, tapi itu sangat berarti. Pergunakanlah waktu yang singkat itu, pergunakanlah waktu yang sebentar itu agar Allah memberimu jalan kemudahan mencintainya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikianlah khutbah ini yang bisa kami sampaikan pada surah Ali Imran ayat 31 dan surah At-Taubah ayat 24. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima